Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kadek Manek Adi Putra Yuda dengan NPM 202162121091 dari kelas A2. Dari yang saya bawakan yaitu pemrograman arsitektur. Adapun topik pembahasan yang kami bawakan yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua proses program, yang ketiga proses arsitektur, yang keempat presentasi konsep, yang kelima penyusunan program ruang, yang keenam analisis konsep penyusunan program ruang, dan yang terakhir analisis tapak. Yang pertama yaitu pengertian pemrograman. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain, dan keutusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Yang kedua yaitu proses program. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal penelitian. Yang kedua ada konsep desain. Konsep merupakan gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Suatu konsep mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Dalam proses perancangan konsep ini posisinya berada pada proses sintesa, yang dimana berarti sifat dan fungsi dari konsep itu sendiri dapat terlihat dari bentuk bangunannya serta desainnya. Yang ketiga yaitu ada skematik desain. Skematik desain merupakan skema desain awal pada proses perencanaan, meliputi gambar-gambar denah, tampak potongan, denah fondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Pada paket layanan ini, hasil produk yang diberikan berupa gambar-gambar arsitektur. Selanjutnya yaitu konsep arsitektur. Suatu konsep harus mengandung kelayakan. Ia menunjuk maksud-maksud dan cita-cita pokok suatu proyek dan memperhatikan karakteristik-karakteristik dan keterbatasan-keterbatasan yang khas dari setiap proyek. Selanjutnya jenis-jenis konsep desain. Yang pertama yaitu ada program pragmatic design. Pragmatic design merupakan desain yang didasarkan pada menggunakan bahan bangunan dan dilakukan dengan cara coba-coba atau trial and error sampai tercipta suatu bentuk bangunan yang sesuai dengan tujuan perancang. Yang kedua yaitu ada iconic design. Iconic design merupakan desain yang menggunakan bentuk-bentuk yang secara historis telah dicoba dan diterima oleh masyarakat tradisional. Yang ketiga itu ada analogical design. Analogical design merupakan desain yang didasarkan atas analogi tertentu. Analogi yang digunakan bisa menggunakan hal-hal dalam arsitektur atau di luar arsitektur, misalnya saja bentuk-bentuk alam. Dan yang terakhir yaitu ada canonic design. Canonic design merupakan desain yang menggunakan sumbu-sumbu grid yang membentuk suatu modul desain dan konstruksi. Setelah bentuk dan ukuran ruang tercipta baru, kemudian menggunakan sistem proporsi yang diinginkan. Dan selanjutnya yaitu teknik presentasi arsitektur. Yang pertama yaitu fokus kepada inti pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, bawakan materi dengan singkat dan padat agar isi materi semakin jelas. Yang ketiga, menggunakan gambar visual saat ingin menjelaskan kepada klien. Yang keempat, visualisasikan secara menarik agar tidak monoton.
Ini juga dapat dibantu dengan maket 3D visual dan diagram proses desain yang dibuat semenarik mungkin. Dan yang terakhir, desain untuk display. Selanjutnya, penyusunan program ruang. Pemrograman dalam arsitektur dapat dikatakan sebagai proses menggali fakta-fakta hingga menetapkan kebutuhan-kebutuhan klien. Program ruang pada dasarnya adalah menetapkan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan tuntunan klien. Tahapan pemrograman ruang berturut-turut adalah yang pertama, menetapkan kebutuhan ruang, yang kedua menetapkan kebesaran ruang, yang ketiga menetapkan besaran ruang, yang keempat menetapkan pola hubungan ruang, dan yang terakhir menetapkan zonasi atau pengelompokan fungsi ruang. Yaitu selanjutnya analisis tapak. Tapak adalah sebidang lahan, sebidang coupling bangunan dengan ukuran dan batas-batas yang sah, kelantaian permukaan, dan kadang-kadang dengan ciri istimewa yang sangat khas. Nah, analisis tapak merupakan suatu kegiatan riset praperancangan yang serta merupakan suatu penyelidikan atas seluruh memusat pada kondisi-kondisi yang ada dekat dengan potensial pada dan di sekitar sebuah tapak akan didirikan. Analisis tapak. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menganalisis tapak yaitu yang pertama, lapisan geologi di bawah permukaan menentukan bahwa lahan terlihat, yaitu topografi. Dari segi pondasi bangunan, daya dukung lapisan geologi dapat berbeda dari tapak satu dengan tapak lainnya. Yang kedua, ada peta tanah. Peta tanah adalah suatu gambaran dari berbagai jenis tanah, masing-masing dengan sifat-sifat kepentingannya pada perencanaan tapak. Yang ketiga, drainase permukaan juga berkaitan dengan geologi bawah permukaan. Adanya lapisan-lapisan kedap air akan membatasi penggunaan tangki septik dan memerlukan perlindungan terhadap pencemaran air permukaan dari sumber-sumber lainnya. Selanjutnya ada pengaturan ekonomis dan peletakan bangunan juga dipengaruhi oleh kelantaian permukaan. Dan yang terakhir adanya analisis visual guna mencatat pemandangan yang menarik dan daerah yang berbatasan yang harus disekat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.